Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada hadirin semua yang berada di tempat ini. Suatu kehormatan bagi saya bisa tampil ataupun bisa memaparkan apa yang akan saya paparkan saat ini. Baik, kali ini saya akan membawakan atau akan mempresentasikan salah satu bisnis yang telah saya rancang, di mana bisnis ini telah saya analisa dengan sebaik mungkin dan tentunya akan mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa. Baik, ini dia bisnis Warmindo. Nah, Warmindo itu adalah singkatan dari warung makan Indomie, di mana warung makan yang menyediakan mie instan yang hanya dengan merek Indomie saja. Indomie menjadi satu-satunya pilihan varian yang ada di Warmindo ini. Karena seperti yang kita tahu, Indomie sudah banyak sekali variannya, mulai dari mie goreng sampai mie rebus. Baik, selanjutnya di sini ada target pemasaran. Nah, Warmindo ini pemasarannya bisa seperti di pinggir jalan, kampus, dan depan rumah sakit. Di mana di pinggir jalan itu orang akan sangat mudah ya teman-teman untuk menemukan Warmindo ini dan bisa sebagai tempat peristirahatan yang bepergian jauh misalnya. Nah, sedangkan kampus tentu saja targetnya yaitu para mahasiswa. Nah, selain banyak variannya juga, harganya yang sangat worth it. Nah, sedangkan di rumah sakit targetnya adalah keluarga yang menjenguk ataupun menginap. Nah, Warmindo ini lebih strategis jika dibuka dalam 24 jam. Baik, selanjutnya kita masuk ke anggaran biaya. Di mana anggaran biaya di sini biaya anggaran per bulan ya. Maksud saya di sini ada sebesar 5.603.000. Di mana teman-teman semua bisa lihat ya di PowerPoint yang sudah saya buat ini, saya sudah merincikan apa saja kebutuhan yang diperlukan dalam per bulannya dalam usaha ini. Baik rekan-rekan semua, saya sudah mencoba untuk menganalisa dari usaha ini, yaitu ada 3 resiko dalam usaha ini, di mana yang pertama ada resiko besar, sedang hingga resiko kecil. Baik, untuk resiko besarnya, jika kekurangan strategi dalam pemasaran, makanan akan sepi pengunjung. Nah, jika kreativitas dalam mempromosikan sangat berpengaruh. Tidak bisa dipungkirikan, kita sudah berada di zaman Z, di mana segala hal apapun dapat diinformasikan dengan mudah melalui alat elektronik. Nah, contohnya handphone. Di era ini, segala hal apapun akan cepat sampai dan tersebar luas jika kita mengikuti perkembangan zaman. Nah, jika tidak mengikuti, maka resikonya sangat besar teman-teman bagi bisnis kita ini. Yang kedua yaitu resiko sedang. Mungkin tempat yang kurang strategis dan banyaknya pesaing di lingkungan sekitar, maka disarankan untuk menganalisa kembali perihal tempat dan strategi untuk usaha jenis Warmindo ini. Selanjutnya ada resiko kecil. Nah, mungkin dari bahan-bahan yang diperlukan akan ada beberapa yang mengalami kebusukan, seperti misalnya sayuran dan cabai, serta harus lebih memperhatikan tanggal kadaluarsa pada produk yang kita gunakan ya teman-teman. Baik, untuk selanjutnya di sini ada sumber daya manusia yang dibutuhkan. Nah, yang dibutuhkan di tempat makan Warmindo ini yaitu saya membutuhkan 2 orang kasir karena akan ada 2 shift dan rencananya akan buka 24 jam. Nah, bagian kasir ini bisa membantu melayani pembeli atau mencuci piring dan bertanggung jawab terhadap kebersihan sekitar. Yang kedua, saya membutuhkan 2 orang pelayan atau waiters. Ini selain melayani pelanggan dan mengantarkan makanan, dia pun bertanggung jawab atas kebersihan sekitar. Yang ketiga yaitu juru masak. Saya membutuhkan 2 juru masak. Ada 1 orang di setiap shiftnya. Yang keempat, kepala cabang. Nah, kepala cabang ini membawahi beberapa cabang tempat makanan Warmindo ini, bertujuan untuk mengawasi sumber daya manusia dan juga keuangan. Bisa disimpulkan dalam satu shift terdapat 3 orang karena tempat makan ini tidak terlalu besar seperti tempat makan lainnya, jadi bisa diperkirakan untuk kebutuhan sumber daya manusianya. Nah, maka dari itu
berhubung bisnis kita ini yaitu bisnis makanan sejenis warmindo, jadi kita tuh harus mengutamakan dalam kebersihan dan kehigienisan tempat maupun makanan. Selanjutnya di sini ada perizinan, di mana perizinan ini syarat untuk membuka usaha warmindo kita ini ya. Yang pertama di sini ada surat keterangan domisili usaha atau SKDU. Nah, SKDU ini merupakan surat atau dokumen kelengkapan izin usaha yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan atau kecamatan di mana usaha Anda didirikan. Yang kedua, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang ketiga, ada izin usaha dagang atau DU atau UD maksud saya ya. Untuk usaha dagang ini biasanya dikelola oleh perorangan meski bukan badan usaha ya. Anda sebagai pemilik usaha dagang juga membutuhkan izin usaha dagang atau UD ini sebagai tanda bukti usaha dan legalitas usaha Anda. Yang keempat itu surat izin tempat usaha atau SITU. Surat ini merupakan dokumen wajib yang harus dimiliki oleh pemilik usaha perorangan, perusahaan maupun badan usaha sebagai bukti izin dan legalitas dari tempat usaha sesuai dengan tata ruang wilayah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal. Nah, dokumen ini bisa Anda dapatkan dengan membuat permohonan yang ditunjukkan kepada pemerintah daerah dan berlaku selama 3 tahun. Adapun visi misi terhadap usaha warmindo ini yaitu visinya menyediakan makanan yang murah tapi nikmat dan juga membuka lapangan pekerjaan. Nah, misinya membuka warmindo dan sejenisnya sebanyak-banyaknya melayani seluruh lapisan masyarakat dengan konsumsi makanan murah yang sehat dan higienis. Meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat sekitar, meningkatkan kehidupan sosial bagi anggota masyarakat secara luas. Baik teman-teman semua, sepertinya saya sudah terlalu banyak membicarakan apa itu warmindo hingga visi misi dari usaha ini. Pasti di benak teman-teman semua tersimpan, kapan sih saya harus memulai? Apakah sekarang atau nanti? Baik, saya akan jelaskan di sini kapan usaha ini bagusnya untuk dimulai, atau saat ini kah atau kapan? Kapanpun usaha warmindo ini bisa dimulai, dikarenakan makanan ini bukan salah satu dari makanan musiman ya teman-teman semua. Nah, melihat keadaan di Indonesia sudah mulai stabil, pastinya tempat seperti di sejumlah titik yang ada di Bandung sudah mulai ramai lagi. Nah, untuk target pemasarannya itu sendiri yaitu bisa anak sekolah, mahasiswa, bahkan hingga umum. Kesempatannya sangat besar untuk mengembangkan usaha ini. Nah, untuk tempat-tempat seperti sekolah, kampus, depan rumah sakit, hingga jalan raya untuk menuju wisata pun sudah mulai normal lagi ya. Jadi besar kemungkinan keuntungan yang akan kita dapatkan ketika kita membangun usaha ini dan memiliki strategi dan analisa yang benar atau sesuai. Baik, selanjutnya membuat kebijaksanaan bisnis. Yang pertama yaitu jenis usaha apa yang dikerjakan. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi yaitu warmindo. Warmindo itu tempat makan Indomie ya teman-teman. Di sana juga kita bisa menikmati berbagai macam minuman sasetan atau juga bahkan hingga kopi. Nah, modal yang akan digunakan, modal awal yang dibutuhkan juga dalam warmindo ini tidaklah sangat besar gitu, tidak sampai berapa puluh juta atau berapa ratus juta. Kita di sini bisa mulai dari 3 juta bahkan 5 juta juga. Selanjutnya orang atau lembaga yang akan diajak kerjasama. Nah, untuk usaha warmindo ini kita tidak perlu mengajak kerjasama orang lain karena kita cukup berfokus pada warung makan kita. Setelah kita bisa meningkatkan kualitas dan dapat dikenal oleh berbagai macam kalangan atau masyarakat sekitar, kita bisa membuka warung makan lagi ya, bisa membuka cabang lagi dan untuk membuka lapangan kerja. Nah, adapun asuransi mana yang akan dipakai, kita akan memakai tempat usahanya.
Nah, apa saja sih yang akan diasuransikan? Seperti yang akan diasuransikan itu tempat berjualan atau usaha. Nah, karena usaha kami ini menggunakan api ya untuk memasaknya, jadi rentan untuk terjadinya kebakaran. Nah, selanjutnya kapasitas usaha. Nah, untuk kapasitas usaha Warmindo ini sangatlah luas. Nah, salah satunya kan makanan ini tuh salah satu makanan sejuta umat. Jadi sangat luas sekali, teman-teman. Baik, untuk selanjutnya di sini ada rencana pemasaran. Yang pertama, memperkirakan penjualan. Untuk memperkirakan penjualan, kita dapat menjual dihitungnya itu per porsi ya. Selanjutnya mengukur kondisi pasar. Nah, untuk mengukur kondisi pasar di sini saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada beberapa konsumen untuk dijadikan sampel atau untuk mengetahui apa sih persentase umum dari total populasi yang kemungkinan akan menggunakan produk atau layanan kami ini. Nah, selanjutnya memilih teknik menjual. Nah, teknik menjual di sini tentunya akan menawarkan beberapa diskon yang sangat menarik. Selanjutnya, membuat rencana penjualan. Nah, pada rencana penjualan, saya akan membuka secara offline, mempromosikan terutama juga secara online ya, seperti membuat konten-konten yang sangat menarik untuk meminat konsumen. Apalagi kan sekarang seperti aplikasi TikTok itu sudah menyebar luas sangat cepat sekali. Kita bisa mengikuti perkembangan zaman pada aplikasi tersebut, karena tidak sedikit orang atau tidak sedikit pengguna aplikasi itu. Selanjutnya untuk rencana distribusi. Nah, untuk pendistribusian kami di sini harus memiliki gudang terlebih dahulu ya untuk penyimpanan seperti sayuran dan cabai dan bahan-bahan lainnya. Nah, sedangkan untuk transportasi, untuk pendistribusian mungkin kami membutuhkan unit mobil untuk memudahkan dalam pengangkutan beberapa barang atau untuk ke beberapa cabang jika kita sudah memiliki cabang. Selanjutnya, rencana promosi. Untuk mempromosikannya, kami akan membuat beberapa iklan offline dan juga online seperti akun sosial media lainnya seperti Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan juga hingga aplikasi TikTok. Dan akan mempromosikannya dengan membuat konten-konten TikTok yang sangat menarik, yang tentunya memikat atau menarik konsumen. Baik, untuk selanjutnya di sini ada rencana produksi. Nah, yang pertama, macam dan jumlah barang yang perlu diproduksi ya. Di sini bisa teman-teman lihat, di sini ada mie goreng, mie kuah, minuman dingin, dan minuman panas. Di sini ada beberapa variasi. Variasinya seperti mie telur, mie sosis, mie kornet, mie gila pedas, dan juga ada mie sayur. Sedangkan minumannya di sini ada es teh dingin atau panas, minuman seduh seperti Marimas sebagai variannya, dan kopi dingin ataupun panas di sini ada. Selanjutnya produksi berdasarkan pesanan. Nah, di sini produksi ditunjukkan untuk memenuhi pesanan. Yang selanjutnya produksi berdasarkan perkiraan. Nah, kita sudah memperkirakan dalam segala persiapan untuk penjualan seperti di hari Senin dan Minggu. Jelas dalam perkiraan itu akan sangat berbeda. Selanjutnya lebih murah memproduksi dalam jumlah banyak. Nah, tentu saja dikarenakan di sini kita menggunakan gas untuk memasak. Jadi jika hanya memasak 1 atau 2 mie saja, saya rasa itu akan akan terjadi pemborosan ya dalam gasnya juga. Jadi ketika kita memasak lebih banyak itu akan sangat mengirit, itu bisa ngirit gas juga di sini ya teman-teman. Selanjutnya pembelian mesin atau peralatan baru. Nah, ini juga harus dipikirkan ya teman-teman secara matang. Mungkin kita akan memperkirakan dari laba yang kita peroleh terlebih dahulu sehingga tidak mengganggu uang operasional maupun petty cash. Baik, untuk program keuangan di sini kita akan program seperti kas kecil,
perlengkapan, beban bahan baku, biaya transportasi, biaya sewa gedung, biaya listrik, dan juga hingga gaji pegawai. Baik teman-teman semua, di sini juga saya akan menawarkan harga yang lebih murah daripada tadi. Yang tadi saya membuat perencanaannya sekitar 5 juta. Nah, kali ini atau saat ini saya akan memperkecil harga modal yang kita keluarkan. Jadi, teman-teman semua seperti mahasiswa dan anak sekolah pun bisa membuka usaha ini. Baik, di sini kita akan sewa tempat ya, dalam 1 bulan itu 2.500.000, gas LPG seharga 2 buah itu seharga 100.000, Indomie 2 box berarti 186.000, sambalnya 3 kg itu 50.000, kopi hitam di sini atau kopi instan ya, kita 100 saset itu 60.000, listrik 1 bulannya 300.000, telur 50 butir 70.000, keju 3 box itu 36.000, dan juga ada sayuran 50.000, sosis juga 2 pieces atau 2 bungkus gitu kan, ada yang beredar di pasaran itu seharga 24.000, saus dan kecap itu 2 bungkus itu 40.000. Jadi totalnya di sini 3.416.000. Jadi lebih kecil dari perencanaan yang saya di awal. Jadi penawaran ini bisa juga berlaku bagi teman-teman yang budgetnya pas-pasan atau tidak pas dengan budget di awal yang telah saya tawarkan tadi. Baik, dan di sini juga saya menyediakan pendapatan dan juga pengeluaran laba yang diharapkan dari seharga 3.416.000 tadi. Baik, perhitungannya bisa teman-teman lihat di sini. Untuk modal awalnya yaitu 3.416.000. Nah, untuk mie-nya kita targetkan dalam 1 hari itu harus mendapatkan 80 porsi. Untuk bisa menjual 80 porsi ya, berarti 80 porsi ini bisa kita kalikan dengan harga per porsinya. Kita taruh saja per porsinya itu ada Rp10.000. Jadi 80 dikali 10.000 berarti kita dapat 800.000. Untuk kopi sasetnya kita targetkan dalam sehari itu 100 piece gitu. Jadi dalam harganya kita kasih harga 4.000 saja. Jadi 100 dikali 4.000 yaitu 400.000. Nah, total pendapatan hariannya kita sudah mendapatkan 1.200.000 dari hasil mie dan kopi tadi. Nah, kita hitung lagi pendapatan per bulannya, berarti pendapatan harian dari 1.200.000 itu bisa dikalikan sebulan, kita ambil 30 hari, berarti jadi 36 juta. Nah, pendapatan dikurangi modal berarti 36 juta dikurangi modalnya tadi 3.416.000 berarti 32.584.000. Nah, ini itu belum termasuk beban yang lainnya ya teman-teman. Ini hanya pendapatan dari porsi mie instan dan juga kopi saja. Baik teman-teman, ini sudah di penghujung dari presentasi saya. Bagi teman-teman semua yang ingin menanamkan modalnya di usaha kami ini, kami sangat membuka dan sangat mempersilahkan kepada teman-teman semua. Dan jangan khawatir, kami tadi sudah memaparkan keuntungan yang sangat besar bagi kalian dan juga tentunya di pihak kami. Nah, ini sangat fantastis sekali dan sangat disayangkan untuk dilewatkan. Baik, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.